Nah, Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan udah kita ungkap nih. Akhirnya muncul lagi nih hoax bertema politik. Kenapa 3 hoax ini yang jadi sorotan nih, Mas? Kita ngobrolin soal yang nomor ketiga dulu yang berkaitan dengan vaksin yang klaimnya itu mengandung teknologi nanotech yang dia itu memancarkan Bluetooth gitu ya. Nah, ini diangkat karena memang sekarang sedang masuk masa PIN, Pekan Imunisasi Nasional, makanya yang berkaitan dengan vaksinasi. Sebelumnya yang disebar-sebarkan hoaxnya itu berkaitan dengan vaksin polio ya. Nah, sekarang disisipkan juga dimunculkan lagi berkaitan dengan COVID, dibilang semua vaksin COVID itu memancarkan teknologi Bluetooth, dibilang gitu ya. Tapi tadi ditanyakan soal bukti ya. Nah, buktinya itu sebetulnya sesuatu yang bisa diperiksa oleh kita masing-masing menggunakan aplikasi yang bisa kita unduh kalau pengguna Android di Play Store, kalau pengguna Apple, iPhone, iPad, dan perangkat Apple lainnya di Play Store. Itu monggo dicoba sendiri, diperiksa sendiri menggunakan aplikasi yang namanya kurang lebih Bluetooth Scanner gitu ya, pemindai Bluetooth, yang kalau dicoba dibuka itu semua orang pasti harusnya ya mendapatkan hasil, karena hari gini perangkat Bluetooth itu di sekitar kita minimal paling nggak ada satu, yaitu di handphone kita sendiri ya, di ponsel kita sendiri gitu. Bukan hal yang aneh kalau yang muncul lebih dari satu, karena sekarang ini sudah cukup trending orang menggunakan TWS, True Wireless Earphone gitu ya, True Wireless Speaker, punya speaker Bluetooth, mouse-nya bisa Bluetooth, punya Smart TV yang ada Bluetooth-nya, dan semua serba Bluetooth. Makanya pada saat di scan itu pasti akan menampilkan hasil yang tidak mungkin kalau hasilnya itu muncul dari orang yang sudah divaksinasi. Tadi ditanyakan buktinya itu ada beberapa tangkapan atau screenshot yang disitu menggunakan aplikasi pemindai Bluetooth Scanner, yang disitu awalnya yang versi pertama itu disebut MAC ya, MAC address, Media Access Control Address gitu ya. Disitu ada nama perangkat, lalu ada MAC address, ada macam-macamnya gitu ya. Nah, versi kedua itu disunting di bagian nama perangkat dikasih jadi nama vaccinated. Nah, masalahnya adalah untuk orang-orang yang kurang memperhatikan secara detail, orang-orang yang tidak punya cukup pengetahuan tentang hal yang sifatnya teknis, ini hal yang tidak mungkin, karena memang kita itu sudah ada di masa dimana kita mampu membuat teknologi perangkat yang semakin kecil, tapi kita masih belum ada di masa dimana kita bisa mengembangkan nanotech atau teknologi nano yang bisa cukup kecil untuk memasukkan perangkat yang bisa menerima dan memancarkan Bluetooth ke vaksinasi gitu ya. Makanya klaim yang berkaitan dengan ada Bluetooth lah, ada router, itu tidak mungkin di dalam, mungkin saya nggak tahu ya, 100 tahun lagi belum tentu juga ya, karena masalah terbesar itu untuk orang bisa membuat perangkat yang kecil itu baterainya gitu, karena sekecil-kecil perangkat itu tetap memerlukan baterai, dan teknologi baterai yang entah sampai berapa puluh atau mungkin berapa ratus tahun ke depan itu kita belum bisa membuat baterai yang digunakan sebagai pensuplai tenaga, power supply untuk menyalakan perangkat entah router entah Bluetooth itu. Nah, kalau berkaitan dengan router, silakan teman-teman lihat sendiri di rumah itu punya router WiFi. Nah, silakan diukur bisa nggak sih router WiFi itu dimasukkan ke dalam vaksinasi yang perangkat segede itu, lalu bisa dimasukkan lewat vaksin. Nah, itu tentu saja nggak mungkin. Selanjutnya tentang gigi yang dibilang promosi trans membuat situ judi. Nah, ini sesuatu yang muncul hampir tiap hari, penipuan yang menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bukan salah teknologinya, ini pernah kita bahas sebelumnya ya, karena teknologi itu kan tergantung manusianya mau menggunakan sebagai apa, tapi sebetulnya ini sesuatu yang bisa dijalani oleh semua orang, karena sempurna teknologi, orang punya naluri dasar, gut feeling, yang mereka akan ngelihat bahwa ini videonya gigi kok aneh ya gitu, mulutnya tidak sesuai dengan arah gerakan kepala dan bentuknya aneh. Nah, itu karena memang di situ kelihatan ada kecacatan, artifact atau distortion gitu ya, karena memang itu yang disunting di edit itu videonya itu di daerah sekitar mulut itu, dan suaranya juga disunting menggunakan AI, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, dimana memang sekilas mirip, tapi kalau orang mendengarkan dengan seksama dan melihat juga ya, karena soal tadi ya bagian mulutnya itu agak aneh, itu mereka akan tahu bahwa oh ini buatan AI, dan kelihatan sih gitu. Bahkan ini saya belum sempat nggarap ya, nanti saya kerjakan dulu ada versi dimana Rhoma Irama dengan sedang mewawancara Denny Slim. Di situ kelihatan bahwa Rhoma itu tangannya sedang mau menggaruk, kalau nggak salah menggaruk hidungnya ya, tapi karena disunting diedit di bagian mulutnya, artifaknya malah bikin harusnya ketutup tangan, malah mulutnya ada di depan tangannya gitu ya. Itu makanya memang di zaman yang semua orang itu attention span atau rentang
perhatiannya rendah. Kalau soal video itu biasanya maksimal 4 detik, kalau videonya nggak menarik ya nggak ditonton gitu ya. Jadi orang serba terburu-buru, orang malas melihat dengan seksama, melihat dengan lengkap, orang nggak peduli ya. Memang harus pelan-pelan kalau melihat sebuah video yang hasil syuting atau editan dari kecerdasan buatan, karena kalau orang mau take it slow gitu ya, pelan, cermat, diperhatikan dengan seksama, didengarkan hati-hati, pasti akan melihat bahwa oh ini bikinan AI, tidak perlu menunggu dari kami pemeriksa fakta untuk membuatnya, pasti akan tahu gitu, karena masih ada kekurangannya. Oke, baik Mas Ari. Dan dari ketiga hoax yang udah kita bahas tadi, mana nih yang mau disoroti lebih detail? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang banyak beredar nih Mas? Ya, video yang mau saya soroti itu peringkat ke-1 yang akhirnya hoax berkaitan dengan politik muncul lagi gitu ya. Nah, memang ini masuk ke kategori kalau dilihat dari strategi memelintir, strategi bikin hoaxnya itu konten yang menyesatkan karena dia memanfaatkan isu ya. Tapi kalau dilihat dari kontennya, dari memelintirnya, yang dipelintir itu adalah konteksnya, jadi sebetulnya bisa masuk juga ke kategori konteks yang salah, dimana di situ dipelintir konteks atau 5W1 hanya ya, 5W1 atau asli gambarnya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Karena adalah hal yang salah kalau dari aspek kapan, aspek kapannya itu ini tahun 2020 ya. Lalu ada aspek satu lagi, apanya itu adalah sebetulnya ini demonstrasi berkaitan dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker, lalu dikeluarkan dari konteks aslinya, dipelintir, dihubung-hubungkan dengan masa sekarang gitu. Jadi dari kapannya pun udah salah ya, dari 2020 dibawa ke 2024. Lalu dari apanya sebetulnya ya bukan demo berkaitan dengan pemakzulan Pak Jokowi atau pendiskualifikasian Prabowo Gibran atau apapun yang berkaitan dengan Pilpres saat ini, karena ya demo UU Ciptaker kok ditarik-tarik ke demo Pilpres sekarang gitu. Tentu saja konteksnya salah gitu ya. Dan masalahnya adalah konteks yang salah ini termasuknya lebih rumit daripada 7 kategori misdisinformasi oleh first drivers yang lainnya ya. Misalnya yang paling sederhana itu kan konten yang dimanipulasi alias editan, suntingan. Istilahnya gini, ini salah karena disunting, titik, selesai. Biasanya nggak bikin selesai itu ya karena pada saat sudah diluruskan malah di medsos yang diomongin hal yang lain gitu ya. Tapi sederhananya begitu, bahwa yang lebih sederhana itu daripada konteks yang salah itu konten yang dimanipulasi, karena publik sudah cukup maklum, mafhum, paham bahwa oh salah karena disunting, selesai gitu ya. Nah, konteks yang salah itu masih ada saja yang terjebak, yang sayangnya bukan terjebak nostalgia ya lagunya Raisa, tapi terjebak ke cara berpikir bahwa lo ini kejadiannya ada kok, fotonya ada, kalau bahannya foto, videonya ada, bener, bukan disunting gitu ya, foto dan video tidak disunting, asli gitu. Nah, justru jebakannya ada di situ gitu, bahwa ya memang kejadiannya terjadi, fotonya tidak disunting, bukan editan kalau bahannya foto, videonya juga asli, bukan suntingan kalau bahannya video, tapi justru pelintirannya itu ada di deskripsi, di klaim, ada di narasi yang menyertai foto, video, atau kalau menceritakan peristiwa gitu ya. Contohnya yang ini, peringkat 1 ini gitu ya, kejadiannya demo Ciptaker lalu dibilang kejadiannya demo pemakzulan gitu ya. Nah, itu bahwa di zaman yang serba rumit ini, zaman orang ngomong atau nggak ngomong bisa dibikin ngomong ya, zaman deepfake ya, kita sudah tidak bisa lagi sekedar asal telan lalu semudah itu mempercayai bahwa kalau foto dan video asli dan kejadian ada berarti narasi atau klaim yang menyertai foto, video, dan cerita kejadiannya berarti benar, karena justru disitulah pelintirannya gitu ya, dipelintir lalu ditarik-tarik ke klaim yang berdasarkan asli gambarnya itu tidak berkaitan. Jadi teman-teman harus hati-hati, foto asli, video asli, dan kejadian ada bukan berarti narasi atau klaim yang menyertai berarti benar gitu. Memang zamannya udah serumit ini, dimana foto, video, dan gambar yang asli pun kita tetap harus hati-hati. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.